Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi ke channel Geospasial Lab Project, channel yang menyediakan tutorial tentang penginderaan jauh, sistem informasi geografis, maupun dari pemodelan oceanografi. Nah, kali ini saya akan memberikan salah satu tutorial mengenai pemetaan habitat bentik menggunakan klasifikasi unsupervised, di mana unsupervised ini kita gunakan algoritma K-means, ya, K-means classification. Sebelumnya kan kita telah mengolah data citra kita menggunakan quantum GIS dengan menggunakan NV. Nah, sedangkan di quantum GIS kemarin itu kita mengolah koreksi citra kita menggunakan koreksi atmosferik menggunakan sistem DOS, dan selanjutnya kita menggunakan aplikasi NV untuk penggabungan band, mengcropping, dan memotong masking citra kita, itu memisahkan antara darat dan laut sesuai keperluan. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman mengikuti video selanjutnya. Tapi jangan lupa dulu di subscribe, di like, di komen, di share, dan nyalakan notifikasi belnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke? Nah, ini udah nampak layar desktop saya. Tinggal teman-teman pilih NV, lalu tunggu proses aplikasi ini membuka. Nah, ini udah nampak halaman depan dari NV, halaman kerja. Tinggal teman-teman memanggil aplikasi yang telah teman-teman gunakan, citra yang telah teman-teman olah. Aduh, mana ini? Nah, ini kan udah udah termasking. Tinggal kita pilih teman-teman tinggal pilih algoritma unsupervised classification. Ya, K-means classification. Tinggal pilih apply mask. Oke. Lalu tentukan berapa kelas teman-teman inginkan. Misalkan teman-teman mau kelaskan ini ada 10 kelas, ya, 15 kelas atau 20 kelas saja. Tinggal pilih cost, lalu pilih K-means, terus tulis K-means. Oke, kita pakai tinggal oke aja. Nah, kalau udah kayak gini, ini berarti kita udah berhasil mengklasifikasi citra yang kita telah olah. Nah, teman-teman tinggal menginterpretasi dari citra ini, yang mana karang, yang mana misalkan lamun, yang mana misalkan makroalga, yang mana misalkan pasir, ya, pada habitat ini. Tinggal teman-teman interpretasi. Nah, tinggal di save aja ini, ya, di save as NV. Nah, ini tinggal pilih K-means. Oke, pilih yang TIFF, lalu pilih tempat penyimpanan K-means, tulis ada di sini. K-means, ya. K-means. Nah,
Oke. Nah, tunggu aja ya. NV-nya memproses penyimpanannya. Nah, ya, setelah kita kita proses di NV, terus kita melakukan layout di ArcGIS. Nah, ini kenampakannya di layout di ArcGIS ya. Jadi misalkan teman-teman selesai layout, bisa di layout di ArcGIS. Akan tetapi mungkin teman-teman belum bisa melakukan layout, jadi teman-teman boleh secara manual saja masukkan ke ininya, ke misalkan ke kertasnya teman-teman. Nah, ini bentuk tutupan terumbu karang yang ada hasil dari estimasi kami dashboard ya. Ini ada daratan, ada karang yang biru ini, ada yang merah ini karang mati, yang hijau lamun, yang kuning ini pasir. Nah, yang ini daratan ya. Ini sebagai contoh buat kalian bahwa hasil klasifikasi nanti seperti ini ya. Nah, kita lanjut ke tahap estimasi total suspended solid. Kita akan memanfaatkan citra ini lagi dalam memproses TSS ya. Jadi kita tinggal klik di sini blend match. TSS ini adalah total suspended solid ataupun sedimen ataupun partikel sedimen yang mengambang di kolom perairan ya. Jadi bisa terbaca oleh citra bahwa total suspended ini bisa dideteksi. Oke, dengan kali ini kita akan memanfaatkan algoritma dari Syarif Budiman ya. Ini dia polanya seperti ini. Tinggal kita copy aja algoritmanya. Kita copy, terus kita bawa ke blend match-nya. Nanti menjadi blend. Saya belum bisa. Nah, di sini kita pakai band 4 ya untuk mendeteksi TSS. Tinggal kita pilih penyimpanannya, buat folder TSS. TSS Syarif.
teman-teman perlu ketahui bahwa eh, pemanfaatan algoritma ini sebenarnya ini hasil modifikasi dari para peneliti. Jadi mereka menggunakan beberapa percobaan, mengambil sampel data digital ataupun data digital number dan data lapangan. Jadi mereka supaya bisa mengeluarkan menduga sebaran total suspended solid ini. Dengan cara itu mendapatkan data lapangan dengan menghubungkan data reflektan dengan data lapangan. Jadi ada proses-proses yang perlu dilalui. Nah, di sini saya cuma menampilkan bahwa mencoba menggunakan algoritma dari yang dikembangkan oleh Syarif Budiman. Jadi teman-teman jangan mengira bahwa proses untuk menduga sedimentasi itu melalui secara ini saja. Tidak, banyak proses panjangnya. Sama dengan tadi klasifikasi habitat bentik. Nah, itu unsupervised itu untuk menduga mengkelaskan secara cepat aja dengan memanfaatkan nilai spektral pada objek-objek yang ada di citra. Nah, sebenarnya untuk lebih baiknya itu kita perlukan data lapangan untuk sebagai data data validasi. Nah, kali ini kita coba lihat nilai-nilai. Nah, ini nilai nilai tes S yang ada di pulau apa tadi namanya itu? Pulau Pulau 3 ya. Sorry ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat sebaran TSS. Nah, rupanya sebaran TSS ini lebih banyak di daerah pinggir ya, jelas ya. Kewarnaan merah, hijau. Ini lebih tinggi di bagian pesisir. Kenapa bisa? Karena ada proses pengadukan atau proses pertemuan antara daratan dan laut. Ini terjadinya efek dari gelombang ataupun arus yang bisa mengakibatkan terjadinya kekeruhan di bagian pesisir atau perairan dangkal. Nah, nampak di gambar juga kita lihat rendah sekali kalau bagian di perairan dangkal. Kenapa bisa? Karena itu sudah tidak sampai lagi efek dari pesisir. Kecuali misalkan daerah itu daerah pesisir pantai, ya, pesisir ini daerah muara sungai. Nah, itu baru dampak jelas karena biasanya di sungai-sungai ini itu membawa partikel-partikel sedimentasi yang cukup banyak, maka gampang dideteksi. Atau mungkin aja supaya lebih gampangnya saya akan mencoba buat salah satu di daerah muara sungai ya. Ini kan wilayah pulau. Saya akan buat satu wilayah sungai yang teman-teman bisa membandingkan ya. Nah, ini kita panggil Kebumen dulu. Kendari bisa ya. Kendari. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah Teluk Kendari. Sekarang kita mau menduga TSS di Teluk Kendari. Tapi terlebih dahulu kita masking wilayah wilayah daratnya Teluk Kendari. Oke, ini teman-teman bisa lihat lagi kembali proses masking.
Nah, ini telah berhasil kita lakukan masking untuk wilayah daratnya di perairan Teluk Kendari. Ya. Selanjutnya kita memasukkan algoritma dari Syarif Budiman. Oke, untuk bendera, terus ini penyimpanan STSS Syarif Teluk Kendari. Berhasil, tinggal kita lihat berapa kandungan. Nah, ini nampak di gambar jelas ya, sebaran TSS yang ada di Teluk Kendari. Nah, yang kuning ini ya bisa dilihat kan. Nah, ini berarti menandakan bahwa 20,3 mg per liter ya per pikselnya ini. Ya, per piksel ini mengandung total suspended solid ya. Tapi nampak jelas yang untuk di wilayah wilayah yang agak keluar udah nampak lawar ya, itu sudah sedikit ya, kandungan dari TSS-nya. Tapi yang nampak lebih jelas itu sekitar pesisir, seperti yang saya katakan tadi. Jadi terjadi ya pertemuan pengadukan. Nah, jadi sedimen ini muncul di kolom-kolom perairan sehingga bisa dapat dideteksi oleh citra satelit. Nah, sekian dari video tutorial kali ini. Jadi tinggal teman-teman bisa mengaplikasikan ke tempat-tempat lain, tapi dengan ada prosedur tertentu ya. Ada prosedur tertentu yang bukan tidak langsung kita input algoritma, tidak ada tahap-tahap proses untuk pengolahan menemukan algoritma atau mendapatkan algoritma yang cocok untuk mengestimasi total suspended solid maupun dari klasifikasi habitat bentik. Nah, kalau udah gini kita save aja nih. Ini akibat sama namanya. Ini akibat sama namanya. Oh, kita salah ekspor. Seharusnya ini. Kayaknya ada gangguan kepada. Nah, ini ada gangguan sedikit, tinggal kita close aja dulu. Masuk
kembali. Save, ini kita tinggal save dalam bentuk TIFF ya. Oke. Nah, berarti kita telah selesai cukup pertemuan kali ini. Nah, berarti udah berhasil ya. Nah, kita udah berhasil mengolah citra kita, dan tinggal teman-teman ini membuat layoutnya di aplikasi ArcGIS ya. Untuk teknik layoutnya itu udah banyak ya, di dalam project udah ada teknik-teknik layout tuh. Sekian dari saya. Adapun kesalahan mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, bye.